Wajib tonton sampai akhir karena ini berita yang sangat menarik dibahas. Sudah kalah di Piala Dunia, timnas Indonesia malah mengajak Italia bertanding. Because of that, then actually the government of Indonesia, FIFA, and Mimin bercanda adik-adik ya, jangan serius-serius amat deh. Nanti jika kalah lagi lawan Italia juga sakit hati loh. Bagaimana menurut kalian adik-adik? Timnas Indonesia akan melawan Italia di FIFA Matchday. Apakah kalian setuju? Sedangkan pemain-pemain kita masih di bawah rata-rata. Pemain naturalisasi kita juga IQ-nya belum di atas. Bisa Mimin bilang yang jago oleh Romeni, Beckham, yang lain pada ke bawah. Mimin bercanda ya. Oke, serius nih. Mari kita bahas berita timnas hari ini. Ngeri, ngeri, ngeri. Inilah pemain naturalisasi baru timnas Indonesia yang siap hajar Italia. Ini benar-benar sangat mengerikan. Timnas Indonesia diperkuat pemain-pemain bintang. Tonton sampai akhir ya. Mari kita bahas. Timnas Indonesia disebut oleh Roni Pangemanan mendapat kabar baik dengan munculnya dua nama penyerang yang dikabarkan bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI oleh PSSI. PSSI harus gerak cepat, mengingat timnas Indonesia dalam waktu dekat akan melakoni sederet laga internasional, termasuk FIFA Matchday dan FIFA ASEAN Cup. Berdasarkan jadwal, jeda internasional akan digelar pada Juni 2026 dan ASEAN Cup berlangsung pada September-Oktober 2026. Tidak adanya striker mumpuni yang bisa berduet dengan Ole Romeni sebenarnya sudah menjadi pekerjaan rumah, PR, sejak timnas Indonesia masih ditukangi Shin Tae-yong serta Patrick Kluivert. Krisis striker atau yang lebih sering disebut sebagai pemain nomor 9 juga menerpa juru taktik anyar, John Herdman, di ajang FIFA Series 2026 beberapa waktu lalu. Ramadan Sananta yang diduetkan dengan Ole Romeni tak mampu menjalankan tugas dengan baik dan terlihat kepayahan untuk mencetak gol, baik saat melawan Saint Kitts and Nevis maupun Bulgaria. Inilah yang membuat PSSI berencana menaturalisasi sejumlah pemain keturunan, termasuk untuk mengisi posisi krusial di lini depan. Rencana PSSI tersebut disambut gembira banyak pihak, termasuk pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan. Via kanal YouTube pribadinya, Bung Ropan, ia mengatakan apa yang diusahakan PSSI merupakan kabar yang menggembirakan. Terlebih yang gencar diberitakan adalah dua penyerang tambahan itu, Luke Vickeri dan Dean Zendenbergen. Luke saat ini bermain di MacArthur FC di kasta teratas Liga Australia. Sedangkan Zendenbergen adalah bintang klub Liga 2 Belanda yang tengah naik daun, VVV Venlo. Sekarang sudah kencang beredar Luke Vickeri, pemain muda berusia 20 tahun, bermain di MacArthur FC saat ini di kasta tertinggi Australia, dikabarkan makin dekat untuk dinaturalisasi, atau bahkan sudah muncul di proses untuk dinaturalisasi, kata Roni Pangemanan. Menurut Ropan, rencana naturalisasi terhadap dua penyerang keturunan itu saat ini sedang berproses. Kita menyambutnya dengan baik kabar ini. Konon kabarnya sedang berproses. Kalau memang ini benar-benar terjadi, maka kita menyambut dengan baik bahwa di lini serang untuk nomor 9 itu sudah terisi. Berkaca dari dua laga FIFA Series kemarin, Ole Romeni sejatinya bermain sebagai nomor 10. Ia di belakang Ramadan Sananta yang diplot sebagai target man atau pemain nomor 9. Ole Romeni tampak begitu menikmati perannya. Sebelumnya, Ole Romeni yang masuk di sana, walaupun dia sebenarnya sebagai nomor 10. Kalau mau lihat penampilan Ole bermain dengan Saint Kitts and Nevis atau dengan Bulgaria, dia lebih enjoy bermain di belakang striker, tukas Ropan. Nah, dalam waktu yang tak lama lagi, skuad Garuda akan punya tombak andalan sebagai pemburu gol. Posisi itu bisa diisi Dean Zendenbergen atau Luke Vickeri, bergantung keputusan John Herdman selaku juru taktik. Pelatih timnas Indonesia John Herdman memiliki sederet opsi pemain lokal yang bisa dimaksimalkan menjadi senjata berbahaya di Piala AFF 2026. Nama-nama ini bisa jadi andalan untuk mengantisipasi absennya amunisi naturalisasi.
Piala AFF 2026 bakal menjadi agenda terdekat yang akan dijalani John Herdman setelah mengukir debut sebagai arsitek timnas Indonesia pada FIFA Series 2026. Meskipun berbeda level, ajang ini tetap memiliki prestise tersendiri. Menurut jadwal, kejuaraan ini berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dengan kata lain, ajang Piala AFF 2026 bergulir di luar kalender FIFA Matchday, sehingga John Herdman tak bisa memanggil pemain yang saat ini berkarir di Eropa. Meskipun demikian, John Herdman masih bisa mengandalkan beberapa amunisi lokal yang sudah sering memperkuat skuad Garuda di level internasional. Mereka tetap bisa menjadi senjata berbahaya di level Asia Tenggara. Dari seluruh nama kiper yang tersedia di timnas Indonesia, salah satu alternatif terbaik yang dimiliki John Herdman untuk Piala AFF 2026 ialah Nadeo Argawinata. Kiper Borneo FC ini layak mendapatkan kesempatan setelah tersisih dari posisi utama. Sejak hadirnya kiper-kiper keturunan seperti Martin Paes dan Emil Audero, Nadeo akhirnya hanya jadi penghangat bangku cadangan. Pemain berusia 29 tahun itu tetap kalah bersaing meski performanya di klub cukup oke. Saat ini Nadeo berstatus sebagai kiper lokal dengan pengalaman oke di timnas Indonesia karena sudah mengoleksi 24 caps. Musim ini dia mengukir 8 kali nirbobol dari 26 pertandingan di BRI Super League 2025-2026. Di lini pertahanan, sosok bek tengah terbaik yang layak jadi andalan utama ialah Rizky Ridho. Pemain Persija Jakarta ini merupakan salah satu bek lokal yang paling konsisten, baik di kompetisi domestik maupun timnas Indonesia. Ridho masih tetap bisa mendapatkan posisi penting, meskipun skuad Garuda kebanjiran pemain-pemain naturalisasi semacam Jay Izes, Justin Hubner, Kevin Dix. Dari segi kualitas, Ridho juga tak perlu diragukan lagi. Salah satu peran penting yang bisa dipercayakan Herdman kepada pemain kelahiran Surabaya ini ialah fungsi kepemimpinan. Apalagi Ridho juga berstatus sebagai wakil kapten Jay Izes di timnas Indonesia. Pemain lokal yang belakangan ini bisa mencuat bersama timnas Indonesia di era John Herdman ialah Beckham Putra Nugraha. Bintang andalan Persib Bandung ini sukses menggebrak di ajang FIFA Series 2026. 2 golnya ke gawang Saint Kitts and Nevis membuktikan bahwa Beckham sebetulnya punya kualitas yang mumpuni. Apalagi dia mampu bermain cukup konsisten bersama Persib Bandung di bawah asuhan Boyan Hodak. Situasi rumit yang sebelumnya menyelimuti sejumlah pemain naturalisasi di Liga Belanda, kini mulai menemukan titik terang. Setelah menghadapi polemik terkait status kewarganegaraan dan izin kerja, beberapa pemain dikabarkan kembali mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Belanda. Keputusan ini diambil menyusul serangkaian masalah administrasi yang membatasi hak mereka untuk berlatih dan tampil dalam kompetisi domestik. Polemik paspor ini bermula dari protes resmi NAC Breda kepada Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, mengenai status Dean James saat pertandingan melawan Go Ahead Eagles pada Maret lalu. Kasus Dean James menyoroti kembali aturan kewarganegaraan ganda di Belanda. Para pemain yang memilih untuk membela tim nasional negara lain, seperti Indonesia atau Suriname, terancam kehilangan status kewarganegaraan Belanda jika proses administrasi mereka tidak diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku. Selain Dean James, pemain timnas Indonesia yang turut terdampak masalah ini antara lain Justin Hubner, Nathan Chuaon, dan Tim Gaypens. Mereka bahkan sempat tidak diizinkan untuk mengikuti sesi latihan bersama klub mereka. Imbas dari persoalan ini tidak hanya mencakup status kewarganegaraan, tetapi juga memengaruhi izin kerja serta hak untuk tampil di liga domestik. Namun, seiring dengan perkembangan positif dalam proses administrasi, para pemain yang sempat terkendala kini berkesempatan untuk kembali bermain tanpa hambatan. Salah satu langkah penyelesaian yang ditempuh oleh para pemain adalah mengajukan kembali status kewarganegaraan Belanda. Proses ini memungkinkan individu untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Belanda dengan menyerahkan paspor negara lain yang mereka miliki. 2 nama pemain yang dikabarkan akan kembali mengambil paspor Belanda adalah Etienne Vayssen dari FC Groningen dan Dylan Vente dari SC Heerenveen. Etienne Vayssen, seorang kiper, juga menghadapi masalah paspor di Eredivisie. Setelah polemik ini dan kegagalan Suriname lolos ke Piala Dunia 2026,
ia memutuskan untuk kembali menjadi warga negara Belanda. Etienne Faisen menjelaskan kepada RTV North, ini adalah pekan yang cukup lucu. Pada akhirnya, FC Groningen menanganinya dengan baik bersama para pengacara. Jadi pujian untuk mereka karena membuat saya bisa kembali bermain dalam waktu singkat. Faisen menambahkan, saya tahu bahwa kami akan melakukan segala yang bisa kami lakukan, dan kami akan sukses untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan Belanda saya. Meskipun prosesnya memakan waktu, ia menyerahkannya sepenuhnya kepada klub untuk pengurusannya. Namun saya membiarkannya kepada klub karena saya juga tidak tahu banyak soal itu. Yang saya ketahui bahwa saya akan memiliki izin kerja dan bisa bermain hingga September. Saya pikir itu akan diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan. Lanjut Faisen. Senada dengan Faisen, penyerang SC Heerenveen Dylan Vente juga dikabarkan akan mengembalikan kewarganegaraan Suriname dan kembali menjadi warga negara Belanda. Seorang juru bicara Heerenveen mengonfirmasi bahwa Vente telah berhak bermain kembali berkat pengembalian kewarganegaraan, seperti dilaporkan The Telegraph pada Kamis 2026. Dylan Vente, penyerang berusia 26 tahun yang dinaturalisasi pada tahun 2024, telah membela Suriname dalam situasi rumit yang sebelumnya menyelimuti sejumlah pemain naturalisasi di Liga Belanda, kini mulai menemukan titik terang. Setelah menghadapi polemik terkait status kewarganegaraan dan izin kerja, beberapa pemain dikabarkan kembali mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Belanda. Keputusan ini diambil menyusul serangkaian masalah administrasi yang membatasi hak mereka untuk berlatih dan tampil dalam kompetisi domestik. Polemik paspor ini bermula dari protes resmi NAC Breda kepada Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, mengenai status Dean James saat pertandingan melawan Go Ahead Eagles pada Maret lalu. Kasus Dean James menyoroti kembali aturan kewarganegaraan ganda di Belanda. Para pemain yang memilih untuk membela tim nasional negara lain, seperti Indonesia. Sepanjang musim ini, Beckham telah mencatatkan total 2 gol plus 4 assist dari 32 pertandingan di berbagai ajang, baik itu BRI Super League maupun AFC Champions League 2 2025-2026. Jakob Sayuri menjadi salah satu pemain lokal yang tampil tajam di BRI Super League 2025-2026. Pemain berusia 28 tahun ini mengukir catatan impresif bersama Malut United dan layak dipertimbangkan Hartman sebagai winger andalan di Piala AFF 2026. Sejauh ini Jakob telah mengukir 6 gol plus 3 assist dari 20 pertandingan. Salah satu kelebihan dari pemain kelahiran Kepulauan Yapen ini ialah kemampuannya menempati sejumlah posisi yang berbeda. Selain bisa diplot mengisi pos bek kanan atau wing back kanan, dia juga bisa didorong ke depan untuk mengisi winger. Tidak hanya itu, Jakob juga bisa saja digeser ke area kiri, sehingga ini jadi keuntungan bagi Hartman untuk memasangnya sesuai kebutuhan. Sementara itu, untuk posisi lini depan, Hartman sepertinya masih akan menggunakan jasa striker Timnas Indonesia, Ramadan Sananta. Memang di FIFA Series 2026 lalu, dia belum bisa menyumbangkan gol untuk skuad Garuda. Namun jika melihat kecenderungan Hartman memasang Sananta pada 2 laga di ajang tersebut, Sananta sepertinya memang memiliki potensi yang ingin dimaksimalkan pelatih asal Inggris tersebut. Apalagi Sananta juga punya pengalaman yang cukup melimpah di level internasional. Bisa jadi Piala AFF 2026 ini akan menjadi kesempatan untuk membuktikan ketajaman sekaligus mengembalikan kepercayaan diri striker DPMC FC tersebut. 4 penggala Timnas Indonesia, yakni Justin Hubner, Nathan Tioan, Tim Gaypens, dan Dean James, dipastikan sudah bisa kembali beraksi di kompetisi Liga Belanda. Hal ini menyusul rampungnya kendala administratif terkait kewarganegaraan atau yang sempat dikenal sebagai Passport Gate yang melibatkan para pemain diaspora di Belanda. Sebelumnya, para pemain Timnas Indonesia ini sempat terhambat untuk membela klub masing-masing, bahkan dilarang mengikuti sesi latihan tim. Situasi ini muncul karena regulasi hukum di negeri kincir angin yang tidak mengenal kewarganegaraan 2 ganda bagi warga negaranya yang secara sukarela mengambil paspor negara lain. Namun kini titik terang telah muncul seiring dengan keluarnya izin kerja dan pemenuhan syarat administratif dari pihak berwenang dan KNVB. Media setempat The Limburger mengkonfirmasi bahwa Hubner
sudah tersedia untuk pertandingan menjamu NAC Breda pada Minggu, 12 April 2026 mendatang. Selain Hubner, Dean James juga telah mendapatkan izin untuk kembali merumput bersama Go Ahead Eagles. James dipastikan terbebas dari sanksi indisipliner setelah Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) menuntaskan penyelidikan terkait statusnya. Maka kita perlu memang untuk mendatangkan seorang pemain di lini serang yang berposisi nomor 9. Kemarin saya sudah mengatakan ada satu pemain lagi, yakni Dean Zendenbergen yang sedang gacor bersama VVV Venlo di Liga 2 Belanda. Kalau dia pun dijejaki dan kemudian ada keseriusan dipanggil lebih bagus, kedatangan Luc Vicario ini akan menambah tebal lini serang kita, sehingga opsi bagi pelatih kepala John Hartman untuk menentukan pemain di lini depan itu sangat banyak. Dia bisa mengutak-ngatik siapa yang dimainkan lebih awal, seandainya memang cepat berproses dari Luc Vicario dan juga dengan Dean Zendenbergen. Atau Suriname terancam kehilangan status kewarganegaraan Belanda jika proses administrasi mereka tidak diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku. Selain Dean James, pemain timnas Indonesia yang turut terdampak masalah ini antara lain Justin Hubner, Nathan Chuaon, dan Tim Gaypens. Mereka bahkan sempat tidak diizinkan untuk mengikuti sesi latihan bersama klub mereka. Imbas dari persoalan ini tidak hanya mencakup status kewarganegaraan, tetapi juga memengaruhi izin kerja serta hak untuk tampil di liga domestik. Namun, seiring dengan perkembangan positif dalam proses administrasi, para pemain yang sempat terkendala kini berkesempatan untuk kembali bermain tanpa hambatan. Salah satu langkah penyelesaian yang ditempuh oleh para pemain adalah mengajukan kembali status kewarganegaraan Belanda. Proses ini memungkinkan individu untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Belanda dengan menyerahkan paspor negara lain yang mereka miliki. Dua nama pemain yang dikabarkan akan kembali mengambil paspor Belanda adalah Etienne Faesen dari FC Groningen dan Dylan Vente dari SC Heerenveen. Etienne Faesen, seorang kiper, juga menghadapi masalah paspor di Eredivisie. Setelah polemik ini dan kegagalan Suriname lolos ke Piala Dunia 2026, ia memutuskan untuk kembali menjadi warga negara Belanda. Etienne Faesen menjelaskan kepada RTV North, ini adalah pekan yang cukup lucu. Pada akhirnya, FC Groningen menanganinya dengan baik bersama para pengacara. Jadi pujian untuk mereka karena membuat saya bisa kembali bermain dalam waktu singkat. Faesen menambahkan, saya tahu bahwa kami akan melakukan segala yang bisa kami lakukan dan kami akan sukses untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan Belanda saya. Meskipun prosesnya memakan waktu, ia menyerahkannya sepenuhnya kepada klub untuk pengurusannya. Namun saya membiarkannya kepada klub karena saya juga tidak tahu banyak soal itu. Yang saya ketahui bahwa saya akan memiliki izin kerja dan bisa bermain hingga September. Saya pikir itu akan diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan. Lanjut Faesen. Senada dengan Faesen, penyerang SC Heerenveen Dylan Vente juga dikabarkan akan mengembalikan kewarganegaraan Suriname dan kembali menjadi warga negara Belanda. Seorang juru bicara Heerenveen mengonfirmasi bahwa Vente telah berhak bermain kembali berkat pengembalian kewarganegaraan, seperti dilaporkan The Telegraph pada Kamis 2026. Dylan Vente, penyerang berusia 26 tahun yang dinaturalisasi pada tahun 2024, telah membela Suriname dalam 4 pertandingan sejak tahun tersebut. Namun ia tidak lagi bermain untuk Suriname sejak November 2024 dan tidak dipanggil ke skuad yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang Persija Jakarta itu menunjukkan tajinya di Super League 2025-2026. Excel sudah mencetak 6 gol di Persija. Jumlah gol itu sama dengan deretan pemain lokal yang berkontribusi maksimal di Super League 2025-2026 seperti Ezra Walian dan Yakob Sayuri. Dua nama terakhir itu sempat masuk panggilan John Hartman ke timnas Indonesia, sementara Excel tidak. Adapun John Hartman akan kembali memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2026 yang digelar Juli mendatang. John Hartman kemungkinan besar hanya akan mengandalkan pemain-pemain dari klub Indonesia. Ini karena Piala AFF 2026 tidak masuk ke dalam agenda resmi FIFA. Pemain-pemain abroad timnas Indonesia tidak bisa datang dan bermain di turnamen tersebut. Excel masih menunggu panggilan dari John Hartman. Fokusnya saat ini bermain sebaik bersama Macan Kemayoran. Masalah dipanggil ke timnas Indonesia atau tidak, Excel tak terlalu berpikir lebih. Saya